Sayyidina Muhammad. Alim ulama kita yang kita muliakan, yang hadir pada malam hari ini di tengah kesibukan dan waktu mereka yang begitu sempit, tapi masih sempat datang, bukan untuk mendengarkan tausiah al-faqir, tapi hanya ingin menyambung tali ukhuwah Islamiyah. Abah Raud, Abah Halim, para alim ulama, tokoh masyarakat, hadirin hadirat yang besar tak diimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Judul kajian kita malam ini sebagaimana tertulis, belum pernah seumur hidup saya ceramah judulnya semantap ini. NKRI harga mati, Islam membuat kita berharga setelah mati. Sekarang banyak orang berteriak NKRI harga mati, NKRI harga mati. Memangnya yang nggak cinta NKRI itu siapa? Yang mendirikan NKRI ini kan nenek moyang kita. Mereka berteriak dengan teriakan Allahu Akbar. Bendera merah putih itu dijagit pada bulan suci Ramadan, dikibarkan. Hari Jumat Sayyidul Ayyam, bulan Ramadan Sayyidul Syuhur. Yang mengereknya sedang puasa, yang mengangkatnya sedang puasa. Setelah dia berkibar, Bung Karno mengangkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Oleh sebab itu NKRI milik kita bersama, itu hadiah terindah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang perlu kita pikirkan adalah setelah harga mati, setelah mati apa yang terjadi. Banyak orang menganggap kalau sudah mati selesai. Hidup ini dianggap masalah, menyelesaikan masalah dengan mati. Lalu kemudian dia minum air racun tikus, mati. Memangnya setelah mati selesai. Dikejar polisi masuk kamar mandi, nggak ada racun tikus, dia minum Mama Lemon. Nggak mati, seminggu bernapas bebuih keluar. Tidak mati. Kalau tidak mati, kata Allah, tidak mati. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Sehat pun mati, kata Allah. Berapa banyak orang sehat mati, ketawa saking terbahak-bahak senang. Mati. Coba lihat video yang banyak di YouTube tentang orang mati. Sedang nyanyi, mati. Main bola, mati. Bertinju, mati. Nonton laga ayam, mati. Nonton ikan cupang, mati. Yang jadi masalah setelah mati. Sekarang kau masih hidup. Kenapa? Karena jantung masih berdetak. Ketika jantung berdetak, darah mengalir. Ketika darah mengalir, kau bisa melihat. Kenapa kau bisa melihat? Karena darah mengalir ke otak, dari otak turun ke mata. Darah mengalir dari jantung turun ke otak, dari otak turun ke telinga. Coba kalau dari otak ini enggak lancar, macet, karena banyak gula, karena banyak kolesterol, karena banyak lemak, maka matamu pun jadi buta, tidak bisa melihat. Itu semua karena bergerak, berdetak, berdetup. Yang berdetak itu siapa yang membuat dia berdetak? Allah. Maka katakan la ilaha illallah. Allah, setiap detaknya adalah Allah, 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 Allah. Berdetik kau mengatakan Allah, di saat itu kau sudah mati. Matsalul ladzi yadhkurullah, perumpamaan orang yang menyebut Allah, walladzi la yadhkurullah, orang yang tidak menyebut Allah, kamatsalil hayy wal mayyit, seperti orang hidup dan orang mati. Siapa itu orang hidup? Orang yang berzikir. Siapa itu orang mati? Orang yang tidak berzikir. Maka kalian suami laki-laki, kalau menikah kalian dengan perempuan tidak berzikir, berarti kalian tidur dengan mayat. Zikir tak pernah putus. Berzikir dengan tangan, subhanallah, 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 subhanallah. Berzikir dengan tasbih. Ini dia, mana tasbih tadi? Tasbih Ustaz. Ini hadiah dari Ustaz Arifin Ilham. Katanya kalau zikir ini banyak fadilahnya. Tapi pelan-pelan, subhanallah, subhanallah. Jangan cepat-cepat. Ini ada orang zikir sekali petik 5. Ketika darah berhenti karena jantung tidak berdetak, maka darah membeku
darah membeku berubah menjadi nanah, dan nanah mulai membusuk. Ketika kau masuk ke dalam lubang tanah, yang pertama kali membusuk adalah mata, dan saat itu matamu pun menjadi hitam. Makanya banyak perempuan takut matanya hitam, akhirnya sebelum tidur malam dia potong timun, dia tempel di mata. Ketika dia lihat di kulkas tidak ada timun, dia potong tomat dia tempel di mata. Besok pagi mau makan suaminya buat sambal nggak ada tomat, itu dia gini. Kenapa yang pertama kali menghitam mata? Kalau mata ini isinya air, air ini mengering, akhirnya dia masuk ke dalam menghitam. Setelah itu apa yang membusuk? Usus. Usus ini mulai membusuk dan perut pun mulai menggelembung. Bulan pertama pecah. Dan ketika itu ada satu makhluk yang selama kau ejek karena dia tidak berkulit. Makhluk ini tidak berkulit, tidak bisa hidup di atas tanah karena dia tidak kuat dengan cahaya matahari. Makhluk ini tidak berkaki, maka dia tidak bisa hidup di atas tanah. Nanti dia akan dicotok ayam. Makhluk ini tidak punya telinga, dia pekak tuli. Tapi makhluk ini luar biasa. Makhluk ini buta, tidak punya mata, tapi dia diberikan Allah satu penciuman yang amat sangat tajam. Dia bisa mencium dari jarak 1 kilometer. Ketika jenazahmu dikuburkan di sini, meletus perutmu, saat itu dia pun mencium. Dia ajak kawan-kawannya yang lain, Brownies sedang menanti. Mereka pun datang mengajar, serbu. Mereka tidak melihat karena buta. Cacing-cacing tanah belatung mulai menyerang, dan saat itu dia mulai memakan hidungmu yang mancung, memakan pipimu yang mulus, memakan yang selama ini kau tak perhatikan zahir batin. Selama ini yang kau perhatikan zahir saja. Tontonlah acara TV dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Semua isi iklannya memperhatikan zahir, 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 zahir. Dari ujung kaki sampai ujung rambut, yang diperhatikan zahir, zahir, zahir. Ujung kaki tumit, retak-retak, oleskan pelembab. Rambut berketombe, pakailah anti deodoran. Loh, apa hubungan deodoran sama ketombe? Lalu kemudian ada iklan perempuan menyetop mobil di jalan tol, habis supir tabrakan. Kenapa? Ketiak hitam. Yang diperhatikan zahir, tapi ada batin yang kering, tidak diperhatikan. Itulah yang dibawa oleh Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Dialah yang menyelamatkan kita. Maka judul malam ini luar biasa. Pembuat judul ini pasti dapat ilham dari Allah Subhanahu wa taala. NKRI harga mati, Islam membuat kita berharga. Andai tidak ada Islam, kita tidak berharga. Sama macam ikan asin, sama seperti bangkai kelinci. Bahkan kita lebih berharga ayam daripada kita. Ayam dimakan orang soleh makan ayam baca doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Setelah dia kenyang, alhamdulillah. Habis itu dia solat tahajud malam, ayam sudah bermakna. Tapi manusia kau lebih hina daripada ayam, karena ada sate ayam, ada soto ayam, ada sop ayam, belum pernah ada panggang manusia. Maka kau tak berharga. Lalu siapa yang membuat engkau berharga? Pandang kulitmu dalam-dalam, warnanya warna tanah, diciptakan dari tanah, dicium bau tanah. Kalaulah bukan karena ada parfum, Ustaz, harum sekali tangan Ustaz ketika kami cium. Parfum dari Madinah, mas bro. Calon makanan cacing tanah. Engkau hanya setumpuk daging busuk yang akan dimakan cacing tanah. Ketika saya sampai di Batu Licin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, sampai di kamar saya lihat ada timbangan, kesempatan timbang badan. Saya pun timbang 50 kilo. Ternyata belum buka baju. Baju 2 kilo, karena baju tebal, pakai jaket, pakai sepatu. Apa artinya? Engkau Abdul Somad hanya 50 kilogram daging busuk. Kalau saya mati, cacing tak terlalu senang. Apa kata cacing? Sup tunjang.
Kau hanya akan menjadi santapan cacing tanah. Selesai perutmu meletus, lalu kemudian tulang belulangmu habis kering kerontang, dan ada satu yang tidak dimakan tanah. Itulah dia azmuz zanab. Azmu tulang, zanab ekor. Tulang ekor, tulang belakang paling ujung, paling bawah, sebesar ibu jari. Jangan dipegang sekarang, nanti pulang ke rumah. Ini tulang ini semuanya 33 ke bawah. Berzikir 33. Likulli sulama minkum sadaqah. Setiap tulang belulang ini harus ada sedekahnya. Satu hari 5 kali, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Subhanallah, 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 subhanallah. 7. Subhanallah, 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 subhanallah. 14. Subhanallah, 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 subhanallah. 21. Subhanallah, 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 subhanallah. 28, 29, 30, 31, 32, 33, pas 33, pas 33 ke belakang. Artinya apa? Jangan ada satu tulang pun kosong daripada bertasbih, bertahmid, bertakbir, mengagungkan Allah. Kalau tidak, maka pelepah korma jauh mulia daripada engkau. Nabi belah pelepah korma, ditusukkannya ke makam ini, dia tusukkan ke makam satu lagi. Mengapa engkau tusukkan pelepah korma ini ya Rasulullah? Karena pelepah korma bertasbih, tasbihnya sampai kepada orang mati. Itulah dalil bacaan Quran sampai untuk orang meninggal dunia. Kata Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj, kalau tasbih pelepah korma sampai, apalagi bacaan Quran orang beriman. Itulah mengapa kita bacakan untuk almarhum bapak saya, ibu saya, Al-Fatihah. Ini kita kadang baca ditanya sama orang, apa dalilnya? Apa dalilnya? Sekarang kan lagi tren nih, apa dalilnya? Apa dalilnya? Padahal kalau kita jawab dia pun nggak tahu. Itulah dalilnya Mas Bro. Sedangkan tasbih pelepah korma aja sampai, apalagi bacaan Quran orang beriman. Saya nggak percaya. Namanya lengkap ente siapa? Emangnya kenapa? Nanti kalau ente mati ku bacakan Al-Fatihah. Kalau nggak sampai cepat-cepat kasih kabar. Islam membuat kita berharga. Abdul Somad tak berharga. Dulu Abdul Somad ini siapa? Lam yakun syai'am malkura. Kau bukan apa-apa, kau bukan siapa-siapa. Kau keluar dari tempat yang hina dan kau masuk ke lubang yang hina. Kau adalah mantan sperma. Kau sebelumnya adalah tak dianggap apa-apa. Tapi kemudian dari tanah yang hitam, warnanya legam, letaknya di bawah, diinjak tapak kaki. Tidak ada orang mau tampil ke depan kalau bajunya bekas tanah. Sebelum berangkat kemari saya perhatikan betul-betul, mana tahu ada tanah kotor. Alhamdulillah tidak ada. Barulah ceramah. Jamaah senyum, kenapa? Belakang rupanya hitam. Artinya apa? Mau menghadap manusia saja kita takut kalau ada kotor hitam. Padahal tanah bukan najis. Rendah, diinjak, di bawah tapak kaki. Tapi kemudian menjadi mulia. Kenapa? Islam yang membuat engkau mulia. Abdul Somad bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Tapi ketika dia bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka derajatnya langsung naik ke atas. Mana buktinya? Langsung dikasih pentas. Saya dikasih pentas bukan karena berat badan. Kalau berat badan pasti saya jadi pesumo. Saya dikasih pentas bukan karena ganteng. Kalau ganteng saya sudah lama main sinetron 7 Manusia Harimau. Saya diberikan pentas ini karena mulut berkata firman Allah, karena mulut berkata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikasih pentas, dikasih kursi, masya Allah. Mana kursinya? Kenapa Ustadz nggak duduk di atas kursi? Karena nggak sopan. Sedangkan ini pun nggak sopan, membelakangi abah, membelakangi ulama. Dulu kecil sudah dikasih tahu, jangan membelakangi ulama, jangan membelakangi abah, jangan membelakangi Habib. Nanti pantatnya bisulan. Tapi karena ini mau ceramah dilihat orang banyak, alhamdulillah. Bukan hanya ceramah jamaahnya di atas, malah hampir melompat dari jendela. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Anak-anak, bayangkan kalau yang dengar ceramah orang tua itu biasa, anak-anak dengar ceramah padahal ini malam libur, mestinya mereka nonton TV, padahal malam ini pacarnya dari tadi sudah SMS. Bang, jadi kita malam ini jalan-jalan ke kebun raya? Apa kata dia? Tidak, aku malam ini mau dengar pengajian. Sebentar aja, aku sudah izin sama papa sama mama. Kata dia nggak apa-apa, silakan berzina, silakan berzina, silakan berzina, silakan berzina, silakan berzina. Tidak, aku sudah hijrah. Ustadz Somad malam ini pengajian. Sekali aja mas. Oke, habis pengajian kita jalan. Katanya kau sudah hijrah. Lalu kemudian kau senang melihat nazratun, pandangan menyenangkan, setan masuk ke mata. Setelah itu apa yang terjadi? Fabtisamun, kau pun tersenyum memandang senyuman syahwat. Setelah itu apa lagi? Fasalamun, hai. Fakalamun, bisa nomor minta WhatsApp. Mau'idun, janjian. Faliqaun, ketemuan. Setelah ketemuan terjadilah apa yang terjadi. Di mana-mana hotel malam minggu, hotel Melati kosong, penuh. Hanya 2 jam saja sampai jam 1 malam. Selesai itu kosong. Tidak ada petugas bertanya mana surat nikah. Asal kau bayar. Bahkan dia sediakan bayar 199.000 net sarapan pagi. Bayar 1 malam, gratis 1 malam. Begitu mudahnya kau merendahkan dirimu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika Islam datang, kau menjadi hormat dan mulia. Kau hanya bangkai, kau hanya calon makanan cacing tanah. Tapi setelah Islam datang, engkau menjadi mulia, engkau menjadi penghuni surga Jannatun Naim bersama para malaikat, bersama orang mati syahid, bersama para nabi, bersama Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu ala Muhammad marhaba sallallahu alaihi wasallam. Marhaba diambil dari kata rahaba. Rahaba artinya tanah lapang. Mengapa kita katakan tanah lapang? Karena hati kami lapang menerima kehadiranmu ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Habib Allah. Assalamu alayka ya khaira khalqillah. Assalamu alayka ya safwatallah. 14 abad yang lalu kau sudah memikirkan kami. Ketika gigimu patah, ketika pelipismu berdarah, ketika terompah sendal kayumu berdarah karena tumitmu dilempar batu oleh orang Taif saat di bukit bernama Bukit Uhud. Sahabat meminta, berdoalah ya Rasulullah supaya turun hukuman. Berdoalah ya Rasulullah supaya rata mereka dengan tanah. Tapi kau simpan doa itu untuk kami. Begitu cintamu pada kami, sedangkan kami tak dapat membalasnya. Kami hanya mampu berkata, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Andai kau tidak bersalawat dalam salat, maka salatmu batal. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatulillah. Assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiba-tiba HP berbunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batal salatmu karena kau tidak mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina. Khatib di atas mimbar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mestinya saat menunggu tegak kau banyak-banyak bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mestinya kau bersolawat, tapi ternyata kau tidak bersolawat, malah kau duduk menggesek batu ke kain.
Maka saat itu kau pun naik, kau bangga di depan orang banyak, kau ajak mereka bertakwa. Takutlah kepada Allah. Alhamdulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Allahumma ighfirlil muslimina wal muslimat. Takutlah kepada Allah. Kau lupa membaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka batallah khutbah Jumat. Seorang khotib lupa, maka ada jamaah yang mengingatkan, Pak Khotib, ada kau lupa satu rukun. Apa? Berani kamu negur saya? Kamu nggak tahu saya ini lama di Makkah, di Madinah 12 tahun, di Makkah 10 tahun. Ngapain aja? Nggak tahu kamu ini siapa saya? Saya ini Ustadz Somad. 4 tahun di Mesir, 2 tahun di Maroko. Mas, onta lebih lama. Kau mulia bukan karena lama di sana, karena Abu Jahal, Abu Lahab lahir di sana dan mati di sana, tapi karena kau berselawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Wa hutat anhu asyara sayyiat, dosa 10 dihapuskan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 derajat naik ke atas. Siapa yang berselawat naik derajatnya. Mana buktinya? Nih, ini naik karena berselawat semua. 2 kemungkinan, karena berselawat atau datang terlambat. Tapi dari wajahnya, wajah-wajah yang berkilau cahaya, karena nurun nubuwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau mulia karena kau ikut jalan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang Umar bin Khattab membawa 1 lembar kertas Taurat. Nabi bertanya, apa itu Umar? Ini Taurat ya Rasulullah. Nabi merampas Taurat itu dari tangan Umar. Nabi merobeknya. Laukana Musa hayyan, seandainya Musa hidup sekarang, dia pasti ikut aku. Jangankan Bani Israel, jangankan pendeta Yahudi, andai Musa hidup sekarang, dia pasti ikut aku. Satu-satunya jalan adalah jalan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau punya kawan, punya tetangga, punya sahabat, orangnya baik tapi dia tidak sholat, orangnya baik tapi dia tidak ikut syariat Muhammad, selamatkan dia, ajak dia masuk Islam, tapi bukan dengan cara keras. Jangan pulang dari sini bawa golok, masuk Islam engkau. Bila engkau ingin setelah mati berharga, hai calon makanan cacing tanah, bersyahadat, bersyahadat. Bukan begitu caranya. Lembutkan dia dengan akhlakmu, lembutkan dia dengan budi pekertimu, sentuhlah dia tepat di hatinya, maka dia akan jadi milikmu untuk selamanya.